sama si Yuka. Yuka kan yang kerja. Yuka berapa itu normal wage Di San nominalnya? Francisco $21. 21 dolar berarti berapa euro itu ya? 22. 17-an kayaknya. Oke, 17-an ya, is okay lah ya, little bit more deh. Nggak cukup, Nggak Kak. cukup Hah? karena mahal banget San Francisco itu. New York aja $15 itu masih nggak bisa buat apa-apa. Sangat tidak cukup. 17 dolar ya. Nggak cukup. Tapi kalian ada gak yang ilegal sama legalnya tuh, yang satu hari tuh harus kerja berapa jam? Ada. Maksimum ada kan? Kalau seandainya lebih dari 1 minggu 300 jam itu berarti kan nggak bisa gitu kan ya? Pokoknya intinya gini Mbak Vera, apapun yang di sini kan pasti banyak orang bilang, kayak kok gimana sih anaknya kerja di luar negeri segala macam, ada enaknya ada enggaknya, ya. Orang mikirnya gajinya besar, pengeluarannya juga lebih besar lagi. Oke. Lagi San Francisco itu. Kalau Yuka gaji tadi barusan bilang berapa 20. satu itunya 21 Ya, dolar, ya kan? Lu 21 dolar, lu sejam lu 1 minggu itu berapa jam kamu kerja? 40 jam. Sehari 8 jam. Oh iya, 40 jam ya. Iya, 40 jam tapi dipotong pajaknya kan sebulannya. Ya, jadi kalau ane potong pajak berapa persen? 25%. No way. Enggak lah, Really? lebih juga di New York. Di New York 30%. Ya makanya Kalau singa 30%. Gisel, kan ada tax return. Kalau tax return lah depend, kalau seandainya emang pengeluaran lu gede, Ya. lu bikin tax lu ke bawah atau tax lu lebih atas, otomatis lu balik. Lebih baik kita bayar tax lebih biar untuk tahun depannya kita dapat balik gitu kan. Tapi kalau hanya 25% itu terlalu ya, kalau aneh buat gaji 17 ya is okay lah ya. Gas tetap Kalau lu you don't see anything. Paycheck to paycheck, apa yang kita masukin pasti apa yang kita keluarin lagi sama. Jadi misalnya ya, aku ini paycheck $20 itu berarti kan sebulan seminggu 800, sebulan 3.000-an lah, 3.000-an. Dipotong-potong pajak cuma 2.500-an. Nah, kalau aneh 2.500-an, lu bensin sebulan berapa? Bensin mah paling 200 lah, Kak. Ya, enggak itu kan maksudnya hitung-hitungan buat normal ya, yang bukannya seperti kita pengeluaran yang istilahnya yang lebih dari apa yang kita butuhkan. Kalau makan di sana berapa? Kalau hanya sebulan tuh makan, maksudnya standar ya? Standar. Nggak perlu makan restoran. Kalau aku sih, Kak, nggak makan terlalu banyak karena aku masak ya, Kak. Kalau misalnya itu 200-300-an lah. Oke, sebulan tuh. dia mau di New York Bayar mortgage? Bukan, jangan mortgage dulu, bayar bill dulu, bayar air, bayar listrik, gas, air. Ini kan hanya gede, jangan dihitung gitu. Kalau misalnya kemarin ngekos aja ya, jangan ngekos. Iya, bayar. Kos aja include everything 700. 7. Lu gaji 2.000. 1.000 sisa 1.000 itu 1.300 lu makan. Ya sisa-sisa 500 kurang lah ya. Tapi itu tuh sengsara banget, Kak. Kosannya tuh kayak kosan kayak apa ya? One bedroom doang. Ya room doang. Oh shit. Lu belum tahu gue, ya. Vera, lu belum tahu gue pengeluarannya sebulan berapa? Ya kalau lu malah lain Gisel, lu kan makannya Gue lagi ngomongin yang kayak orang-orang pengen kerja di Amerika kan. Gue kan minimum wage. Gue pernah kos. Gue punya nggak mungkin juga orang tiba-tiba kesini langsung beli mobil cash kan, nggak mungkin. Gue nyicil mobil juga gitu kan. Pengeluaran sebulan kan lu makan ada laki lu lah. Gue sekarang makan sendiri pasti belanja rumah sendiri juga kan. Macam sendiri. Benar. Berarti kita kalau orang Norway kita ke tempat lu kayaknya masih mikir 2 kali lu. Mikir 2 kali. Europe itu salah satu wage makanya makmur kan di sana kan, karena mereka mikirin sumber daya manusianya tinggi gitu loh, Kak. Kita kayak ini, mereka kayak yang ya udahlah terserah lah mau memakmur kalau enggak. Kalau di Europe mereka udah diperhitungkan semuanya. Kalau di Amerika enggak, yang penting makanya tadi si Gisel bilang ada state itu yang masih $7, $8 benar, kayak di Alabama yang benar-benar di Delaware
gajinya $8. Kebayang nggak Kak? $8. Iya makanya gue Ya, bilang masih ada gitu di tapi Amerika $8. Ada. tapi kan tempatnya juga murah-murah, Otomatis miskin. lah. Iya. Itu Ya Tapi udah presidennya otomatis. terus kemiskinan dong, Gis. Ya nggak sih? Ya, misalkan di New York kan semuanya serba mahal. Nah, minimumnya $15 itu masih kurang, harus 20 Ya. lebih. Nah, di state Mississippi kan miskin tuh. Minimum wage-nya itu cuma $7, $8 karena kan apa-apa di sana murah. Ya benar. Itu Cuman tergantung state-nya. uang $7 di New York sama uang $7 di Alabama sama aja. Di mana-mana nilai nominalnya kan sama, cuman tingkat Pengeluaran, harga murah-murah sana. Bisa istilahnya beli bensin nih ya. Bensin di Beda. tempat lu berapa ya ke 1 liter? Udah pasti ya. Beda Kak. Kalau aku misalnya $5 segalon, kalau di Alabama cuma $3 gitu. Alabama sama tempat lu itu berapa jauh? Jauh lah, kalau misalnya terbang 4 jam, kalau misalnya nyetir 20 jam. Alabama mah Oke. yang di tengah-tengah di bawah. Iya. Oke. Oh sama aja kayak kita Banyak sama kan di Singaraja. Texas juga daerah tertentu masih minimum wage-nya masih di bawah $10. Masih ada ya. Pokoknya Tapi kembali lagi itu pokoknya- murah-murah juga. Pokoknya state Republikan deh, state yang konservatif itu yang murah-murah di Tapi kalau di bayarnya murah-murah. tempat UK itu banyak orang pada punya rumah. Orang pada beli rumah. Di aku. Yang Kaya sekarang semua. lu kan tinggal di mana? Orang kaya semua Kak di tempat aku mah. Oke. Mereka berarti udah punya benar-benar kerjaan yang benar-benar yang skill ya. Karena di aku ini ya orang bikin $100.000 itu dibilang orang miskin. No. Poverty levelnya, if you make less than $100,000 in San Francisco, you're poor. Karena mahal banget San Francisco. Mahal banget. Compare sama New York mahal mana? Hampir sama. Tergantung Sama ya. mana. Nih lu kalau mau menter-menter misalkan di Manhattan kan paling mahal. Tinggal di Manhattan menter-menter tapi pulangnya ke upstate keluar Manhattan itu nggak bisa menter-menter itu karena kalau mau tinggal di Manhattan itu lu minimal harus bikin 200.000 US dollar per tahun baru lu bisa bisa gini-gini. Itu bisa tinggal di Manhattan. Tapi kalau Tapi di sana itu tempatnya UK San Francisco kalau seandainya lu make less than $100,000, so basically you got a lot of people to work dan masih ada banyak peluang kerja buat kerja banyak dong. Tapi 100.000 kan nggak profesional job Kak, kayak IT, kayak nurse, kayak financial. Kalau misalnya pekerja-kerja kafe, McDonald gitu mana bisa dapat 100.000 Kak? Gajinya kan kayak gua $20. paling 50.000 per tahun. Iya. 50.000. Ya, 50 Berarti 35 nggak sampai. 30-an. Kalau di sana tapi seperti yang ada yang punya skill ya, itu mereka pajaknya nggak mungkin 25% juga. Lebih pasti gila naik lagi. juga dong. Ya, berarti sama lah semua ya. Ya. Kayak si Roger kan laki gue pajaknya itu udah sampai hampir 50%. Ya. Karena gajinya tuh udah over, udah sama kayak Ya. Prime Minister over. Tapi kan Berarti sama juga lah ya ujungnya sama kalian juga ya pasti di ada tax Amerika. return gitu Kak. Iya. Ujungnya tax return. Tapi berarti kita sama lah ya di Amerika ya. Sama. Ya pasti harus kerja. Cuman gitu aja. lebih suka di mana aku sih kalau misalnya even though misalnya di di Norway atau di UK dapat 30 pound 30 euro sejam. Kalau gua nggak suka, nggak betah juga. The point. Iya. Nggak bakal betah kan. Benar. Jadi kayak merasa kita dipaksa tinggal di sana. Walaupun ini Alaska bisa Iya, iya, iya. $25-30 kalau kerja di Alaska. Tapi snow terus. Iya, Karena buat apa? nggak ada yang mau tinggal di Alaska. Dingin. Ih. Terus kalau namanya yang gembel-gembel di Philadelphia itu yang zombie-zombie gimana itu ditanggungin sama pemerintah atau gimana? Game-game. Yang di
Philadelphia tuh yang orang-orang Gak usah zombie di pada narkoba. Philadelphia, jauh-jauh di New York, di San Francisco juga banyak yang gembel mah. Mereka ada welfare. Oh, Subsidi pemerintah lah, nggak usah jauh-jauh di Amerika. Indonesia juga bisa subsidi, ada LPG, ada segala macam, tapi ada kan Indonesia subsidi itu kan beras, enggak. minyak juga ada kok. Oke. Ya Vera, itu yang gembel-gembel kan ada macam-macam, ada yang ngedrag, ada yang dan nggak punya rumah. Kalau yang ngedrag itu ya nggak diapa-apain karena nggak bisa ditangkep, karena nggak boleh ditangkep. Mereka ngedrag, mereka harusnya Pertanyaan gua bukan masalah itu, poinnya pertanyaan gua itu yang nggak punya tempat tinggal. Terus pemerintahan di kalian tuh gimana di Amerika? Kan barusan gue explain, nggak langsung explain to the point dong. Explainnya harus dari ini dulu dong, dari start dulu. Kenapa mereka kayak gitu? Nggak bisa langsung, oh pemerintah bakal bayar. Bayarnya itu kan rinciannya banyak. Kalau yang kayak gitu biasanya pemerintah kayak di New York kan banyak homeless kan. Homeless itu ada hotel di deket Times Square, itu hotel itu khusus buat nampung homeless. Dimasuk shelter lah, jangan bilang hotel juga lah, shelter. Hotel sama shelter dulunya hotel, sekarang udah nggak jadi hotel lagi. Kan gua ngejelasinnya dulunya hotel, dimasukin lah homeless itu. Nah karena homelessnya itu nggak bisa diatur, mereka nggak mau tinggal situ, keluarlah berkeliaran di jalanan itu. Nah penduduk situ yang apartemennya tadinya mahal-mahal menter deket hotel itu pada protes. Kok sekarang neighbor gua banyak homeless. Dari situ jadi politik New York itu jadi berantakan dari situ karena diatur. Mereka udah dikasih shelter, kasih ini, nggak mau malah di luar minta-minta duit kayak gitu. Jadi tapi bisa. Mereka balik kalau mau tidur apa kalau hanya kekurangan balik ke shelter lagi gitu. Ada yang baik. Nah sekarang masalahnya kan banyak yang masuk dari Texas itu, dari border kan, dari Meksiko itu banyak yang masuk. Gubernur Texas nggak mau, dikirim-kirimin lah ke New York, Chicago, kewalahan nih New York sama Chicago, ditampung, mereka bikin shelter gede. Nah banyak yang keluar dari shelter itu, jadi sekarang ke jalan-jalanan. Tapi di mana kalannya mereka kelaparan, mereka balik lagi ke shelter gitu kan? Ya nggak tahu sih. Mereka punya kartu sehat gitu, jadi mereka ada asuransi, ada bisa minta ke grocery store, ada debit cardnya. Tapi kalau itu harus lu harus udah register sama pemerintah. Nah terus kalau sananya yang taruh lah ya yang di luar narkoba ya, istilahnya yang emang benar-benar pendatang tapi nggak punya apa-apa, otomatis ditampung. Nah di penampungan itu ada gak orang yang bagian-bagian departemen yang untuk ngasih tempat buat mereka kerja atau ngedidik mereka kursus buat sebagai pelatihan buat untuk masa depan mereka, ada gak di sana sistem itu? Harus register di imigrasi dulu. Iya. Lu nggak kan kalau anehnya juga ada yang illegal juga ada, Gisel. Kalau ilegal mah iyalah di mana-mana ada. Maksudnya Vera itu ada nggak ditampung di kerja sini? Ada, cuman kalau dari makanya ini ribetnya gini, imigrasi gini. Ada yang masuk nih, misalkan imigran masuk, dari pihak imigrasi mereka nggak boleh kerja selama 180 hari sampai lu dapetin kartu kerja kan. Kalau lu belum dapet kartu kerja, lu nggak boleh kerja. Nah dari situ mereka kerja ilegal. Ada agensinya, lu mau kerja di restoran banyak jadi waiter, jadi cuci piring. Ilegal. Iya, ilegal. Karena kan dari imigrasi nggak bisa kerja, harus nunggu kartu. Kalau lu harus punya kasus dulu di imigrasi, kasus lu apa, asylum atau apa? Selain asylum, lu nggak punya kasus apa-apa. Nah, kebanyakan mereka itu semuanya asylum semua. Hang on. Sebelum gue lupa, Gisel, stop di situ. Kalau seandainya dibilang sama imigrasi, you need to wait 180 days, ya. By the time period tuh dia kalau dikasih uang nggak sama pemerintah? Enggak lah, dia harus nyari, Amerika lu.
berdasarkan peraturan dia harus tinggal di shelter. Ih, serem, nggak sama kayak di UK atau di Norway. Di UK mah dikasih. Dikasih, Kanada dikasih, di sini enggak. Jadi Iya, di UK. secara undang-undang lu harus tinggal di shelter, tapi kan imigrasi kan tutup mata. Lu mau shelter mau apa terserah, yang penting undang-undang lu nggak boleh. Tapi kan kebanyakan mereka keluar dari shelter kerja di restoran, ini sampai dapet yang ilegal itu ya lebih baik ya kan, daripada di shelter juga. Tadi tuh ada juga kan yang dibilang tuh ada yang dirampok, diperkosa. Ih, serem juga lo tinggal di dalam shelter juga, ya kan? Nah, kalau kasus-kasus gitu jarang juga sih kalau ada ditutup-tutupin mungkin sama mereka. Tapi dengan adanya Cina, kalau nggak mau masalah politik ya, Cina sama Amerika ini kan kurang adem-adem, nggak adem ayem. Sekarang kan ada slack-slack. Ini gimana pandangan menurut lu Gisel untuk kedepannya nih tahun 2024 Cina sama Amerika bakal ribut loh. Itu kan masalah Taiwan. Iya, maksudnya gue kan sekarang Cina sama Amerika. Enggak lah. Yang gue dengar ini bakal ribut, bakal perang. Nggak bisa kecuali mereka jelas gara-gara ekonomi kan. Tapi, salah satunya kan, seperti Oxford Street udah dijual, dibeli sama Eropa. Salah satunya negara yang gue tinggal, ya kan? Tapi kan Cina ekonominya bergantung ke Amerika juga, Eropa, karena mereka kan konsumernya kan di Amerika sama Eropa gedenya. Tanpa konsumer Amerika sama Eropa, China ekonominya kecil lah, jadi nggak bakal Jadi menurut lu nggak bakal kejadian? Bakal, kecuali emang bener-bener gila perdana menterinya kayak Kim Jong Un mungkin. Gila itu. Nah masalahnya mungkin berantem tapi nggak perang ya, mungkin cekcok gitu. Masalahnya Taiwan, karena Cina kan pengen Taiwan, sementara Taiwan pengen tetap independen. Nah Amerika sama Eropa masih bergantung sama Taiwan karena Taiwan nomor 1 pengkonsumsi chip. Lu tahu chip kan? Chip yang dimasuk-masukin elektronik, TV, komputer, microwave yang gitu-gitu. Taiwan itu nomor 1. Amerika sama Eropa belum ada. Amerika mulai bikin, tapi kan lama prosesnya. Nah, Amerika itu melindungi perusahaan chip yang di Taiwan itu karena kan berpengaruh banget sama ekonomi Amerika. Cerita dong, kalian pertama kali pindah kerja luar negeri, kalau nggak nikah visanya gimana perpanjangannya? Tuh sampai mau cerita tuh Kak Jena. Kayaknya Yaman lagi ngancem mau potong kabel internet bawah laut terpanjang di dunia loh. Nah, Yaman ini masalahnya bukan Yaman, jadi Yaman ini kan ada rebel-rebelnya itu yang kata Amerika, aduh jadi ribet sih ini punya. Jadi Yaman ini mereka nyerang kapal, semua kapal yang nganterin barang-barang elektronik, mobil, makanan, semuanya diserang-serang sama mereka. Nah, Amerika sama UK, Belanda, Arab ini nyerang rebel di Yaman ini buat biar mereka stop nyerang-nyerang kapal, karena kapal ini kan untuk ekonomi dunia itu ngaruh banget. Cuman kan orang kan pikirannya ini Amerika ngapain sih nyerang-nyerang gini-gini, padahal kan intinya itu buat mencegah ekonomi. Nanti kalau kapalnya diserang-serang sama Yaman ini, ekonomi naik lagi loh, barang-barang mahal lagi loh. Ih, serem ya. Iya. Houthi ini nyerang kapal untuk apa sih, crossing antara buat kirim-kirim ekonomi gitu. Nggak mau lah Biden di Eropa kalau sampai kapalnya ini diserang-serang, barang-barang naik lagi loh, yang disalahin kan pemerintah nanti. Mana sih Vera ini nanya-nanya itu lari. Ada, gue dengerin. Gue juga ada ya, gue lagi removal yang kata sama Vera buat jenggot-jenggot. Mana? Nah,
Bagus gak? Bagus. Lah, itu bukan buat kaki. Enggak, ini ada yang buat muka. Ada yang buat muka. Gua pernah pakai Bagus. itu Bisa bagus. di kaki. Pas gua olesin itu, kok bulunya masih ada. Gua gosok-gosok gitu. Ih, lecet kulit gua keangkat Jangan semua. gosok-gosok One. Gua kagak tahu. Sama Yang serem. sensitif, lu baca nggak sensitif tuh? Iya, Tuh, gua nggak iya. tahu pertama. Cuma lu taruh begini, pakai air hangat, diemin, udah nggak ada, udah itu nggak hitam-hitam. Itu belinya di nggak ada biru-biru. normal, siapa? Vera, di normal. Amazon. Punya itu mah kalau si itu kan brandnya kan beda sama gua. Kalau dia kan brandnya kan udah dikenal. Kalau ini kan yang apa sih yang punya gue ini kan yang organik, yang dari rempah-rempah, yang Udah lama nggak ini. nih bersih Ini balikin. rada jorso dikit nggak apa-apa ya, Jena ya. Nih. Tuh, bulu kan apa? Aduh, nanti di band. Tuh, lihat tuh, kan? Aduh, nanti Tuh, keren kan? di band. Cocok lagi lah, tuh. Tuh, bulu-bulunya jadi nempel ke sini. Bulu-bulunya keluar bagus benar. Jadi ntar putih daripada lu cukur-cukur, Tapi lu kalau mau- cabut-cabut. enggak, kalau mau bersih lagi di laser lah. Fit emang terkenal sih buat bulu. Iya, Fit emang Kalau terkenal udah buat di bulu. laser nanti bersih Tapi keteknya kan waktu bersih. itu kan gue belinya itu bukan brand Fit ya kan. Karena si Zoe itu kan masih kecil. Jadi gue belinya itu yang benar-benar yang apa sih? Yang apa sih namanya yang tadi barusan gue bilang apa sih yang organik. Makanya gue beli yang hair removal itu yang organik dari toko herbal, dapat itu. Nah, sekarang si Zoe udah 18 ya, dia bisa pakai yang Fit. Dia kan udah bulu-bulu itu kan dia umur 14. Laser bikin bintik-bintik merah, Kak Gisa, kalau kulit sensitif tuh. Oh, mungkin itu kalau lasernya kan di sini udah ada buat untuk yang kulit gelap. Kulit Asia ya kan nggak bisa sembarang laser, harus laser yang khusus untuk kulit Asia.